Bismillah, dalam sebuah hadis yang berkisah tentang awal disyariatkannya azan, sebelum Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan azan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengajak bermusyawarah para sahabat bagaimana caranya memanggil orang solat. Maka ada 3 usulan yang dilontarkan para sahabat. Usulan yang pertama, agar menancapkan bendera ketika masuk waktu sholat. Tetapi Rasulullah SAW menolak usulan tersebut. Usulan kedua, وَذُكِرَ لَهُ الْكُنْعُ, diusulkan kepada Nabi SAW agar menggunakan trompet. Maka Rasulullah SAW pun menolak usulan ini. Alasan beliau apa? Huwa min amril Yahud. Karena trompet itu termasuk kebiasaan Yahudi. Ini alasannya Rasulullah SAW menolak untuk menggunakan trompet. Lalu masuk usulan yang ketiga, وَذُكِرَ لَهُ النَّاكُوس, diusulkan kepada beliau SAW agar menggunakan lonceng. Maka Nabi SAW pun menolak usulan ini. Apa alasan beliau? Huwa min amrin nasara, itu termasuk kebiasaan Nasrani. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa petik pelajaran, apapun yang menjadi ciri khas non-muslim atau orang-orang kafir seperti Yahudi dan Nasrani, wajib bagi umat Islam untuk menjauhinya. Apalagi yang ada nas langsung dari hadis Nabi SAW bahwa itu benar-benar kebiasaan mereka seperti trompet. Maka tidak sepatutnya umat Islam untuk ikut-ikutan, karena ancamannya sangat berat. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Para ulama mengatakan, tasyabbuh, menyerupai suatu kaum, itu adalah dosa besar apabila sesuatu itu merupakan ciri khas orang kafir, maka umat Islam tidak boleh ikut-ikutan, baik dalam urusan agama mereka maupun dalam urusan kebiasaan mereka, sama saja. Tidak boleh umat Islam ikut-ikutan. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah pernah melarang umat Islam menggunakan zunar. Zunar itu adalah ikat pinggang yang biasa dipakai oleh para pendeta tatkala mereka menggunakan jubah atau gamis, lalu ikat pinggangnya ditaruh di luar, bukan di bagian dalam pakaian, tapi di luar. Maka ini dilarang oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena itu tasyabbuh kepada para pendeta. Jadi meskipun andai itu bukan dalam urusan agama mereka, hanya kebiasaan mereka seperti cara berpakaian, umat Islam dilarang untuk ikut-ikutan. Apalagi kalau dalam tradisi agama mereka. Dalam kebiasaan mereka sehari-hari saja tidak boleh kita ikut-ikutan, apalagi dalam agama mereka. Dan tidak dipersyaratkan, dihukumi tasyabbuh harus disertai dengan niat. Tidak dipersyaratkan demikian. Meskipun seseorang tidak berniat, jika itu merupakan ciri khas orang kafir, tidak boleh dia ikut-ikutan. Sebagaimana orang yang berzina, nggak harus dia berniat zina atau berniat buruk, barulah dia dihukumi berdosa. Meskipun niatnya baik, tetap dia dihukumi telah melakukan perbuatan dosa. Namun, andai dia benar-benar berniat ingin menyerupai mereka, maka tentu dosanya lebih berat, karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Begitu pula dihukumi tasyabbuh apabila tidak disyariatkan dalam agama kita. Jadi kesimpulannya, ada 3 kriteria disebut tasyabbuh. Yang pertama, itu merupakan ciri khas orang kafir, baik dalam agama mereka maupun adat kebiasaan mereka seperti cara berpakaian mereka. Kalau itu bukan ciri khas mereka, maka itu bukan tasyabbuh. Yang kedua, tidak dipersyaratkan adanya niat tasyabbuh dari orang yang melakukannya. Kalau ada seorang pekerja sebagai kasir di sebuah toko menggunakan topi santa, maka meskipun dia tidak niat tasyabbuh, dia sudah dihukumi sebagai tasyabbuh karena itu ciri khas umat Nasrani. Yang ketiga, tidak disyariatkan dalam agama kita. Apabila disyariatkan dalam agama kita, maka kita hendaklah niatkan mengamalkannya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW atau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak termasuk tasyabbuh. Wallahu a'lam.